Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Don't Range. Film ini menceritakan tentang beberapa remaja yang terjebak di sebuah tempat yang dijaga atau dihuni oleh seorang penembak jitu yang gak ada otak njir, ya bisa dibilang psikopat gitulah guys. Dan bagaimanakah kisah para remaja itu dapat lolos dari si penembak jitu itu? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat ngeri-ngeri, mantap gitulah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asing. Sang raja bergegaku, filmnya dan henti-hentinya. Di awal film, kita akan melihat sebuah mobil yang sedang dalam perjalanan. Dan tiba-tiba saja ban mobil itu pecah atau meletus njir. Dan ternyata mobil itu berisi beberapa anak muda yang bernama Jeff, Eric, Jody, Karen, Todd, dan pacarnya yang bernama Sarah. Di mana mereka ini sedang ingin ke acara ulang tahun adik Jody ini, atau perjalanannya menuju ke rumah atau di mana adik Jody ini berada saat ini. Lalu di sini Jody sedikit pusing karena kepalanya tadi lumayan terbentur njir, dan melihat hal itu Jeff pun segera mencari obat yang dapat membantu Jody. Dan tampaknya Jeff ini ya suka gitulah sama Jody sehingga ia berusaha membantu Jody ini guys. Dan di sini Jeff mengambil es batu agar dapat meredakan benturan yang ada di kepala Jody tadi. Dan di sini Sarah mengajak mereka semua berfoto dong jir, Kimbe. Lalu di sini Jeff dan kawan-kawan mulai mengambil ban serep atau cadangan dan segera ingin mengganti bannya yang meletus tadi dong. Lalu di sini kita melihat Sarah sedang mengupload foto mereka tadi, di mana ia berusaha mencari jaringan atau sinyal dengan berjalan-jalan ya menjauh dari temannya ya. Karena tampaknya di tempat ini jaringannya cukup sulit atau susah. Dan di sini Karen juga mendapatkan sebuah sinyal di mana ia menemukan sebuah bengkel yang kira-kira hanya 20 menit dari tempatnya ini. Tetapi tampaknya acara saudari Jody ini udah mepet guys, sehingga jika mereka harus ke bengkel itu akan memakan waktu kira-kira 1 jam. Yaitu untuk membawa ban itu ke bengkel membutuhkan waktu 20 menit. Lalu kembalinya 20 menit, jadi 40 menit. Dan pengerjaannya membutuhkan waktu juga ya, sehingga kira-kira membutuhkan waktu 1 jam. Dan akhirnya Jeff dan kawan-kawan memutuskan untuk memakai ban serep itu saja. Walau ban serep itu atau ban cadangan itu udah gundul ya guys. Dan di sini karena cuaca yang cukup panas sehingga sebagian dari mereka berteduh. Di mana hanya Jeff seorang diri yang berusaha mengganti ban itu njir. Mungkin karena otot Jeff yang paling berisi ya. Dan di sini Eric sedang buang air kecil juga dong seorang diri. Kimbe. Lalu saat Jeff mengeluarkan ban itu, tiba-tiba saja ada sebuah peluru atau selongsong peluru yang terjatuh. Dan di sini Jeff terdiam dan berpikir dong bahwa ban itu meletus karena ternyata ada seseorang yang menembaknya njir. Dan di sini saat Todd dan kawan-kawan asik mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan atau ya suara barang terjatuh gitulah guys. Dan terlihat ban mobil itu menggelinding. Dan Todd pun segera mengejar dan mengambil ban tersebut. Lalu Sarah yang penasaran, ia pun segera mendatangi Jeff yang ternyata Jeff udah di headshot jir, Kimbe. Dan betapa kagetnya dan sedihnya Sarah melihat hal itu. Tetapi ia juga tiba-tiba tertembak dong, Kimbe.
Lalu di sini Karen dan Jody pun berdiri karena ia memanggil Sarah yang hanya diam saja. Dan juga di sini Todd merasa aneh dengan sikap Sarah ini. Entah ia tak dapat melihat jelas Sarah ya guys, makanya ia mulai aneh melihat Sarah. Dan di sini Sarah ditembak lagi dong hingga ia headshot kembali anjir. Kimbe. Ia ditembak karena ia tadi masih bergerak ya guys. Dan langsung saja Karen segera menyuruh teman-temannya mundur dan bersembunyi. Dan di sini Todd terkena tembakan di punggungnya, tetapi beruntung saja ia masih dapat bertahan. Dan juga di sini Eric berusaha berlindung di sebuah batang pohon, di mana ia berusaha ditembaki oleh penembak jitu itu. Anjir. Dan di sini Todd ingin mendapatkan atau mencari sebuah sinyal, di mana di belakang mobil tadi itu ada sinyal. Dan beruntung saja di sini Jody membawa sebuah tongsis sehingga akan memudahkan Todd mengangkat HP-nya. Dan saat Todd mengeluarkan HP-nya dari balik mobil, langsung saja HP-nya itu ditembak anjir. Bener-bener dah tuh penembak, bisa dibilang penembak gitu ya guys. Tepat sasaran dong jir. Kimbe. Dan mereka pun langsung panik dong. Tetapi di sini Todd tidak kehilangan akal, di mana ia berencana untuk mendorong mobil itu ke belakang sedikit agar ia terlindung dan mendapatkan sinyal yang tadi. Karena di sini Jody masih memiliki HP untuk digunakan meminta bantuan guys. Dan masalahnya di sini adalah Todd harus mengontakkan kunci mobil itu dan juga kopling mobil itu harus terinjak, barulah mobil itu dapat didorong. Dan tak perlu berpikir lama, di sini Todd berusaha memasukkan kunci mobil itu dan ia langsung menutup kembali mobil itu anjir, karena dengan sigap penembak jitu itu menembakinya. Kimbe. Dan kembali lagi di sini Todd tidak kehilangan ide anjir, di mana ia menyuruh Karen melepas jaketnya dan membuat penembak jitu itu teralihkan. Lalu di sini Jody bertugas merekam ke arah penembak jitu agar mereka mengetahui di manakah posisi penembak itu. Dan juga di sini Eric melakukan hal yang sama seperti Jody, yaitu merekam kemana atau di mana lokasi penembak jitu itu berada. Dan Todd pun bertugas memasukkan atau mengontakkan kunci mobil dan mengalasi atau menginjakkan kopling itu dengan menggunakan sebuah tas atau entah apa ini guys, sehingga kopling itu tertindis atau tertekan ya. Dan mereka semua pun berhasil melakukannya, di mana penembak jitu itu teralihkan. Dan disinilah mereka melihat rekaman tadi, di mana mereka terus mengulang-ulang rekaman itu hingga ia mengetahui ternyata posisi penembak jitu itu ada di atas pohon jir. Kimbe. Dan disinilah kita melihat sosok dari si penembak jitu ini guys, di mana ia menggunakan gilinjir bagi yang main PUBG ya, atau baju penyamaran dong. Kimbe. Dan masalahnya tinggal sekali lagi anjir, di mana gigi mobil itu harus dinetralin dulu. Dan saat dinetralin, mobil itu harus segera didorong ke belakang, karena jika tidak mobil itu akan menggelinding atau berjalan ke depan, karena posisi mobil ini sedikit ke pendakian. Sehingga jika posisinya netral, otomatis mobil itu akan berjalan ke depan atau menurun. Dan di sini Todd sudah siap dengan tembakan penembak jitu itu atau sudah mempersiapkan tangannya ya agar terlindungi dari sebuah tembakan. Dan segeralah Todd menetralkan gigi mobil itu dan benar saja dong ia terkena tembakan. Di mana Karen dan Jody berusaha anjir mendorong mobil itu, tapi ya apalah daya mereka yang tak sanggup menahan mobil itu apalagi mendorongnya anjir. Dan di sini Todd berusaha bangkit kembali atau memulihkan dirinya, dan ia pun segera dan berusaha menahan mobil itu. Dan hingga akhirnya mobil itu berhenti karena ban yang tadi belum dibaut sehingga terlepas kembali ya, dan membuat mobil itu berhenti. Dan di sini Karen berusaha menyuruh Jody ke mobil itu kembali, dan juga
Erik pun berusaha kabur. Yang sayangnya ia terkena tembakan jir. Dan disinilah kembali mereka merenung. Di mana di sini Todd berkata dan menceritakan bahwa ia harus menjual motor dan mobilnya serta beberapa barangnya untuk membeli mobil ini atau mobil yang ia bawa ini yang ternyata ini adalah mobil Todd, guys. Dan juga ia telah membeli kursi bayi, bahkan tempat tidur bayi. Pokoknya ia sudah menyiapkan semuanya atau rencana masa depannya bersama Sarah, guys. Karena Sarah sudah mengandung anaknya ya namanya juga di luar negeri ya guys, ngandung dulu baru nikah. Tetapi sayangnya itu semua sudah tak ada artinya lagi. Dan di sini betapa sedihnya Todd yang menceritakan semua itu kepada teman-temannya ini yang masih tersisa. Lalu di sini Todd mendatangi Sarah, di mana ia menutupinya dengan sebuah kain yang terkena tembakan tadi atau Todd ini menutupi bagian wajah Sarah yang terkena tembakan tadi ya guys. Padahal di sini Karen dan Jody sudah berusaha melarangnya, tetapi ya udah bisa dibilang frustasi gitu anjir. Dimana semua planningnya itu sudah tak berarti lagi baginya. Dan disinilah Todd dihabisi oleh penembak gitu itu anjir. Kimbe. Dan tiba-tiba saja ada mobil yang muncul atau melintas juga di tempat ini anjir. Dan ternyata di mobil itu ada satu keluarga, yaitu ayah, ibu dan anaknya dong. Lalu tiba-tiba saja ia ditembak juga anjir, hingga membuat mobil itu berlari tak karuan atau menyebabkan kecelakaan. Innalillah. Dan langsung saja penembak gitu itu menembakinya lagi anjir. Kimbe. Dan satu keluarga itu tak selamat guys. Innalillah. Dan di sini Karen dan Jody semakin panik dong jir. Dan malam hari pun tiba, di mana penembak gitu itu masih mengintai atau memantau Karen dan Jody dong. Anjir. Lalu di sini Karen dan Jody telah membuat rencana juga, di mana di sini ia akan membuat sebuah asap yang besar dengan cara membakar mobil ini. Dan jika asap itu sudah banyak, maka ia tak akan terlihat oleh si penembak jitu itu. Dan saat itulah ia akan berusaha kabur dan berlari dari tempat ini menuju ke arah hutan. Dan disinilah mereka menutup hidungnya karena asap ini bisa dibilang berbahaya atau dapat menjadi racun guys. Karena mereka membakar sebuah bahan-bahan dari ban mobil itu dan juga menggunakan sebuah oli. Dan tentu saja jika mereka terlalu menghirup banyak asap itu, maka itu akan menjadi racun bagi tubuhnya ya, katanya. Dan beruntung saja tiba-tiba ada polisi yang datang dong, di mana Karen dan Jody bahagia anjir melihatnya. Dan di sini para polisi ini ternyata sudah tahu bahwa kekacauan atau kecelakaan mobil di depannya itu adalah ulah si penembak jitu itu. Maka dari itu guys, para polisi ini langsung mematikan mobil atau lampu sirenenya, di mana sepertinya penembak jitu itu tak ingin orang lain datang ke daerah atau tempat ini. Dan juga nih polisi udah siapin penembak juga dong di belakang mobil ini. Tetapi mereka masih memerlukan bantuan jir, yaitu kepolisian negaranya. Tetapi si kepolisian negara itu tak merespon. Dan tiba-tiba saja nih polisi ditembak jir, hingga membuat polisi itu menginjak gas mobil dan membuat mobil itu melaju kencang. Lalu di sini Karen sudah berpikir panjang sepertinya, di mana ia melihat kondisi sudah aman karena ada mobil polisi yang mengelabui penembak jitu itu dan asap pun sudah membesar atau sudah banyak. Dan segeralah Karen berlari menuju ke arah hutan. Tetapi sayangnya saat asap sudah tak ada, ia pun terlihat. Dan tak perlu waktu panjang, ia pun dihabisi oleh si penembak jitu itu. Dan mungkin ada yang bertanya ya, mengapa si Jody tak berlari mengikuti Karen? Jadi guys, Jody ini masih panik, sehingga ia hanya terdiam dan tak ingin lari dulu. Karena ia sangat ketakutan pastinya ya.
Dan saat mobil polisi itu berhenti, Jody pun segera berlari menuju ke arah mobil polisi itu. Dan sampailah ia, dan di sini tak perlu waktu lama, penembak jitu itu menghabisi para polisi itu dengan sadis, anjir. Dan karena Jody yang sudah panik, di sini ia segera menaiki mobil polisi itu dan ia melaju kencang menuju ke arah penembak jitu itu. Di mana tentu saja Jody terus ditembaki hingga ia terkena peluru di bahu kanannya. Tetapi itu tak membuat Jody berhenti dan ia pun terus menggas hingga ia menabrak pohon di mana penembak jitu itu bersembunyi. Hingga membuat penembak jitu itu terjatuh dari pohon, anjir. Dan di sini Jody melihat senjata penembak jitu itu dan segeralah ia mengambilnya. Di mana posisi si penembak jitu itu lagi terikat kakinya. Dan disinilah mereka bertemu, anjir, di mana penembak jitu itu berhasil lolos dari ikatan tali tadi. Dan di sini Jody segera mengukang senjata itu dan ia pun terus menembakkannya kepada penembak jitu itu hingga penembak jitu itu modar, anjir. Dan di sini karena kesal akhirnya Jody memukulkan senjata itu ke penembak jitu itu hingga ia tak sadar bahwa senjata itu sudah ia kokang sebelumnya dan membuat dirinya tertembak juga dong, kimbe. Dan film pun berakhir, guys. Dan oke guys, itu aja dari film yang cukup sadis ini, anjir. Dimana ada banyak adegan-adegan yang ngeri-ngeri gitu guys, atau sangat sadis lah, yang dapat membuat yang melihatnya pasti muntah, anjir. Dan gitulah. So kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.